Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya ya Tuhan pimpinan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan selalu ada ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada dalam berkat kasih karunia perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami selalu berada di dalam kehendak-Mu dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang bersemangat tanpa ketaatan adalah percuma. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 dikatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat betapa bersemangatnya bangsa Israel saat membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 3 dan 5. Tabut adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Karena terlalu bersemangat, sampai-sampai mereka mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tak seorang pun diperbolehkan menyentuh tabut perjanjian itu, karena itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 4 ayat 15 dikatakan, janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Namun Uza telah melanggar ketetapan Tuhan itu, yaitu mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Karena keteledorannya ini, Uza harus menuai akibatnya. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 7. Ternyata bermodalkan semangat saja dalam melayani Tuhan tidaklah cukup tanpa disertai pengenalan yang benar akan Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Kalau kita baca lagi dalam Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam penilaian Tuhan, ketaatan itu jauh lebih berharga daripada sekedar semangat dalam melayani. Memberikan kasih Tuhan kepada yang lain juga merupakan hal yang lebih berharga daripada hanya semangat, bahkan jauh bernilai dibandingkan dengan korban persembahan kita. Mungkin kita cakap berkhotbah, mungkin kita cakap di dalam menjadi worship leader yang hebat, atau memiliki jam terbang yang tinggi dalam pelayanan, mumpuni. Tapi jika kita tidak menjadi pelaku firman, maka apa yang kita lakukan tak lebih hanya seremonial belaka. Selain kita bersemangat, kita harus mempunyai ketaatan, memiliki kasih. Memang kita hidup di bawah kasih karunia, namun setiap pelanggaran atau ketidaktaatan tetaplah mempunyai konsekuensi. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan kepada Allah. Taat adalah tanda kita menghargai hadirat Tuhan. Tanda kita mengenal Allah dengan lebih lagi. Karena selain kita mempunyai semangat, ketaatan kepada Tuhan, memiliki kasih, itu adalah firman Tuhan yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya. Mari saudara-saudara yang kasih, selain kita memiliki semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, jangan lupa ketaatan kepada Tuhan.
dan juga kasih dan menjadi pelaku firman. Berdoa dan membaca firman merupakan hal yang lebih penting dan bernilai di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kiranya kami boleh belajar ya Tuhan, memiliki ya Tuhan semangat, taatan, kasih Engkau, dan juga ya Tuhan sebagai pelaku daripada firman Engkau. Pimpin hidup kami Tuhan supaya selalu berada di dalam langkah-langkah Engkau Tuhan. Kiranya ya Tuhan jauhkan kami dari setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.